Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran wa ni'matillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita cintai, guru mulia kita Al-Mukhtaram wal-Mukhtaram Bapak Kiai Haji Suherman Mukhtar SAIMA beserta istri tercinta beliau Umi Haja Nisa Aprilia. Mari sama-sama kita berdoa, semoga Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan beliau, Allah mudahkan segala urusan beliau, Allah jadikan anak dan keturunan beliau serta santri-santri beliau menjadi ulama-ulama akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Khususnya untuk pembelian tanah dan pembangunan pondok pesantren, semoga Allah segerakan mengirim malaikat-malaikatnya untuk membantu beliau. Allah selalu lancarkan segalanya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa pula para asatiz wal asatidah, para santriwan dan santriwati yang mohon maaf namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada kalian semua. Di dalam kitab Taurat, Wahab bin Munabih al-Yamani radhiyallahu anhu pernah berkata tentang 3 perkara. Apa saja? Yang pertama, harisu fakirun wa in kana malika dunia. Seorang yang serakah adalah orang yang miskin sekalipun ia memiliki dunia. Kayaknya kita udah gak asing lagi nih ya sama kata-kata serakah. Kenapa? Karena pasti sebelum-sebelumnya udah ada yang ngebahas tentang serakah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa serakah adalah berkeinginan yang sangat besar untuk mendapatkan sesuatu apapun itu. Mau itu berupa benda ataupun harta, bahkan kedudukan pun itu di luar daripada kebutuhannya. Misalnya ada orang, dia punya sepeda, udah punya sepeda, dia pengen beli motor. Udah punya motor, dia pengen beli mobil. Udah punya mobil, dia pengen beli pesawat. Udah punya pesawat, dia pengen beli jalanannya. Kenapa? Karena jalanan pesawat kan beda kan. Jadi dia harus beli. Dan dia memiliki semuanya di luar daripada kebutuhannya. Dia nggak butuh sebenarnya, hanya karena mengingini hawa nafsunya, mengikuti hawa nafsunya. Lain hal sama orang yang dia punya sepeda, dia cuma punya sepeda nih, terus dia butuh sama motor, dia beli motor. Terus sudah punya motor, pengen buat ngajar, pengen buat ngaji, takut kehujanan, takut kepanasan, makanya beli mobil. Itu beda daripada serakah. Kenapa? Karena dia butuh. Sebagaimana dijelaskan di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Lau anna li ibni adama dhahaban, lau anna li ibni adama wadiyan min dhahabin, ahabba ayakuna lahu wadiyan." Jikalau seandainya seorang anak Adam memiliki 1 lembah emas, pasti dia mengingini 2 lembah yang lainnya. Walan yamla afahu ila turabu, dan tidak akan memuasi mulutnya kecuali tanah. Maksudnya gimana? Dia tidak akan pernah merasa puas ketika semasa hidupnya kecuali nanti ketika dia udah mati. Kalau kita pernah ngerasa kita kayaknya dulu pernah deh serakah, pernah ngerasa pengen ini, padahal nggak butuh, maka cepat-cepatlah bertaubat. Emang boleh? Boleh. Kenapa? Rasulullah SAW bersabda, wa yatubullahu ala man taba, dan Allah menerima taubat orang-orang yang bertaubat. Lanjut ke perkara yang kedua, wal muti'u lillahi muta'un linnasi wa in kana mamlukan. Orang yang taat kepada Allah maka akan ditaati pula oleh orang lain sekalipun dia seorang budak. Perkataan beliau yang ini sama seperti sabda Rasulullah SAW. Apa kata Rasul? Aku wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa kepada Allah, mendengarkan dan taat kepada seorang pemimpin sekalipun dia seorang hamba sahaya. Kalau ada seorang budak yang dia itu taat banget sama Allah, dia itu sangat sami'na wa ata'na, lalu dia diangkat menjadi seorang pemimpin untuk memimpin suatu pimpinan, maka orang-orang yang dipimpin itu wajib untuk mentaati apa kata perintahnya dan peraturannya. Kenapa? Itu wajib. Karena Imam Muslim meriwayatkan di dalam sahihnya dari Abdullah bin Umar, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda,
Barang siapa yang melepas tangannya untuk mendengarkan kata seorang pemimpin atau berbaiat, maka di hari kiamat nanti ia akan bertemu dengan Allah dengan tanpa hujah. Dan orang yang meninggal dengan tanpa hujah, dengan tanpa baiat di pundaknya, maka matinya seperti mati orang jahiliyah. Naudzubillah min. Kita pengen nggak matinya kayak orang jahiliyah? Pengen nggak? Nggak kan? Kalau enggak, makanya kita harus mentaati apa yang diperintahkan oleh pemimpin kita. Sebagaimana kita dipimpin oleh guru kita, kita harus mendengarkan apa kata beliau, mentaati perintah dan setiap peraturannya. Lanjut ke perkara yang 3. Wal qani'u ghaniyun wa in kana ja'ian. Orang yang qanaah adalah orang yang kaya sekalipun dia lapar. Di dalam kitab Kifayatul Azkiyah karangan Said Bakri Al-Maki bin Muhammad Sato Ad-Dimyati, beliau menjelaskan qanaah itu adalah meninggalkan sesuatu yang kita inginkan, yang kita sukai, dan kita bangga dengan apa yang kita punya berupa makanan ataupun pakaian ataupun bahkan rumah kita, walaupun itu jumlahnya sedikit. Kita lapar, ya kita makan, sekalipun kita cuma punya nasi. Dengan adanya nasi kita harus bersyukur. Kenapa? Karena adanya nasi kita jadi bisa makan dan kita bisa jadi kenyang kan? Coba kalau nggak ada nasi, apakah kita bisa makan dan kenyang? Bisa nggak? Nah, dengan adanya hal tersebut kita harus tetap bersyukur. Sebagaimana guru kita memporsikan sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, dan sepertiga untuk bernafas. Jangan semuanya dipakai untuk makan, jangan semuanya dipakai untuk minum, dan jangan semuanya dipakai untuk bernafas. Kenapa? Karena semua yang berlebihan itu tidak baik. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 31, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam, wahai anak Adam, khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Pakailah pakaian kamu yang indah ketika kalian ingin memasuki masjid. Wa kullu, dan makanlah kamu, washrabu, dan minumlah olehmu, wala tusyrifu, dan janganlah kalian berlebih-lebihan. Kenapa? Innahu la yuhibbul musyrifin. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang berlebihan. Sebagaimana guru kita berkata, terimalah apa yang ada dan jadilah orang-orang yang menerima itu menjadi orang yang bahagia. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Nantikan video-video kita selanjutnya ya. Kalau kalian suka, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ya.